Ya, terima kasih. Lewat di Tejo ini saya bisa mengenang kembali sahabat-sahabat saya dari Jakarta, tokoh-tokoh sinema yang sebenarnya harus dipelihara, diperhatikan meskipun sudah sepuh di tempat tidur peribahasanya. Karena kalau mencari pemain gampang, mencari pimpinan gampang, tapi mencari tokoh adalah sulit sekali. Hanya negara kita yang sampai detik ini melalaikan akan beliau-beliau itu. Dan seharusnya beliau-beliau itulah yang mendapat satu fasilitas, bukan karena kakek ini sepuh ya. Kakek ini sudah lama, sebenarnya itu tidak boleh keluar sama anak saya karena mohon maaf pernah mati suri 3 hari dan yang kedua 3 hari juga. Oleh karena itu pada waktu saya mati suri yang pertama oleh anak saya yang namanya Raden Agus Suryanto itu dibelikan ini karena saya berjalan itu sudah sulit. Tadi malam di pendepokan saya di Singhasari dan terus terang akhir-akhir ini saya berhenti untuk meneruskan apa itu cerita Kendedes. Karena senior-senior di Jakarta dulu pernah membuat cerita yang namanya Wanita di Balik Tahta. Karena apa? Karena beliau itu sebenarnya adalah bukan seperti yang diceritakan itu. Maka dari itu saya membuat film yang pertama kali. Saya cari sebenarnya beliau itu dari mana. Beliau ternyata adalah Trah bangsa Lemuria. Pada waktu Atlantik tenggelam, mereka eksodus ke Gunung Purba yang namanya Gunung Herjuna. Ya, tidak jauh dari tempat ini. Dan anehnya Gunung Arjuna itu mengalirkan sungai yang kalau dilihat dari selatan berbentuk angka 6, kalau dari utara angka 9. Itu tulisan yang maha kuasa, tulisan Tuhan terhadap bangsa Indonesia. Siapa saja darah turun yang lahir dari sini, meskipun sekarang sudah di Batak, di Manado, di Irian, di mana, di luar negeri dan sebagainya, kalau masih terah di sini pasti jiwanya jiwa satria. Dan ini kelihatannya begitu saya pengen membuat film cerita tentang misteri Gunung Arjuna. Waduh, bukan main. Tadi malam tuh orang 4, orang 5 kesurupan bareng-bareng. Maaf ya, saya pakai istilah umum kesurupan. Sebenarnya tidak. Yang ngomong saya, perawat lulusan Amerika, ya namanya Mbak Astrid, itu sudah bilang, Pak, tugas saya adalah mengantarkan Eyang Semar untuk melakukan apa yang Bapak buat. Maaf, saya sudah tua, selalu gembeng, ya, selalu gembeng. Tapi saya bangkit lagi ketika sudah mengenal Ki Tejo tadi itu, ya. Oleh karena itu, krek ini tidak pernah saya pakai, mohon maaf anak cucu saya ya. Saya sudah dikasih oleh orang tua yang masih nungguin batu bekas Nutu Kendedes, yaitu di desa Polowijen kemarin. Dan ini dikasih Mbah Putri dari sana. Ini Romo Jati, pakai ini aja. Udah tongkat benar ditaruh di sini gitu ya. Ini saya terima matur nuwun Bu nggih. Mugi-mugi sehat, seger, waras, tentrem, ayem ya. Doanya leluhur hanya begitu aja. Seger, waras, tentrem, ayem. Ayem itu apa? Tentram itu ayem. Ya mungkin nggak pegang duit, tapi ayem tentrem. Karena apa? Dalam perubahan dialektika politik dunia sekarang tuh banyak konglomerat, banyak orang duitnya triliunan rupiah, gelisah semua. Nanti di luar ini aja saya cerita kepada adik-adik saya, mungkin tidak percaya. Jadi tokohnya itu nanti tidak banyak. Satu, yang berlaku sebagai Puntadewa. 2, yang laku sebagai Bratasena. 3, yang berlaku sebagai Arjuna. 4, yang berlaku sebagai Nakula dan Sedewa. Ya. Lalu nanti harus ada binatang yang namanya banteng dan gajah. Apa? Karena itulah kerajaan pertama yang berdiri di Pulau Jawa ini. Namanya Hestina. Hesti itu gajah, no itu ada gajah. Beliau setelah mendirikan kerajaan
bergelar Prabu Parikesit Simoludra, ya, lalu turun menangkap gajah. Karena apa? Zaman dulu belum ada truk, belum ada trailer. Gajah itu untuk mengangkut kayu yang ditebang, untuk naik raja-raja, untuk inkognito kemana-mana dan lain sebagainya. Sedangkan Prabu Hayam Wuruk pada waktu keliling Jawa Timur naik apa? Naik cikar. Coba keliling Jawa Timur. Karena apa? Seorang raja harus tahu bagaimana hidup rakyatnya. Jangan seorang raja ungkang-ungkang di atas tapi mengabaikan hidup orang bawah. Malu terhadap Kitejo, malu dengan Mbak Sada, lalu dengan Mas Dewa dan lain sebagainya dan kawan-kawan yang tergabung dalam ini. Ini adalah lambang cakra. Cakra itu adalah senjatanya Krishna. Krishna itu adalah titising Wisnu. Wisnu itu dewa, ya. Manjing kepada manusia binlah panitise, nitis menjadi dua, yang satu Krishna, yang satu Arjuna. Seperti daun sirih, kalau tengkurap dan kalau mengenada dilihat lain warnanya, tapi kalau digigit satu rasanya, ya. Jadi tentang corona apa-apa itu bagi kita itu bukan kok mengabaikan instruksi pandemi ataupun sistem ya, enggak. Karena kita sudah nggak pernah takut, nggak ada apa-apa, ya. Kemarin mukul gamelan, gong itu kalau dipukul ler gitu, itu getarannya tuh min 0 min 8, ya. Padahal sekarang ini digitalisasi dan sebagainya itu 0.5, 0.4, 0.2. Tapi suara getaran gong itu 0 min 8. Nah, ini semua sebenarnya sudah dipegang oleh Prabu Puntadewa. Di dalam pewayangan itu senjatanya disebut Jamus Kalimosodo. Di sini menjadi pusakanya Prabu Puntadewa. Lalu tugasnya Krishna ini, senjata cakra ini adalah kalau dilemparkan kepada orang, nanti orang itu akan ketahuan aslinya. Jadi bahwa orang itu palsu, tidak asli lagi itu kelihatan. Artinya apa? Gerakan beliau itu dengan kawan-kawan yang bergabung dalam grup ini, ya, grup Satria Birawa Nusantara, ya, ini adalah bertugas untuk meluruskan sejarah leluhur. Waduh, kalau sudah gini makanya saya membuat film yang akan datang, Misteri Gunung Arjuna itu nanti mungkin akan menjadi cantik dengan teknologi yang baru yang akan dipelopori oleh Mas Teguh dan lain sebagainya dan kawan-kawan di Jakarta. Tadi saya keliling cari apa? Cari pinjaman ular. Tadi udah ketemu, ularnya segede pupunya kakek ini. Tadi, waduh, saya kudang seneng melet-melet videonya, nanti biar dilihat Kitejo. Nanti saya pinjem karena di dalam gunungan Wayang Purwa, Dwaropolo 2, Buto 2 di bawah sekarang masih tersimpan di Singosari. Ularnya juga ada melingkar, ya, dan pohonnya itu isinya macam-macam. Artinya baik itu marga satwa, baik itu kehidupan yang renik-renik, kehidupan yang terbang-terbangan, sampai dengan yang gaib-gaib ada di situ. Ternyata kita ini adalah dinasti Trah, bangsa Lemuria. Setelah Lemuria di Pasifik sana tenggelam kira-kira sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi alur ceritanya satu, ada seorang Brahmana yang ngajak eksodus, ngajak melarikan diri karena beliau tahu kalau akan ada bencana besar. Itu tertera dalam Kidung Wayang Purwo. Kalau masyarakat melihat Wayang Purwo, biasanya dimulai dari jejer ini. Sebenarnya enggak. Wayang Purwo itu adalah Kidung Agung yang dijadikan kitab suci orang Jawa. Dimulai dari apa? Gambar gunungan, dibalik, kan itu kelihatan api. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir goncang ing alit. Oh, risang mawe gandrung sabarang kadulu. Katon lir kias kumole sopale. Oh, jadi pada waktu bencana alam besar-besaran, ombak besar, tek. Kalau sekarang seseorang gitu pergi ke pasar, di pasar itu kan ramai orang mencari nafkah. Ayo ikut saya lari, mau ada bencana alam.
Ada yang nyentuh, jangan mau orang itu kali gini kali senteng kali. Sate masih enak, cap jahe enak, rujak ulek enak, jangan mau gitu. Tapi karena sudah kehendak Sang Maha bahwa bumi harus terisi oleh manusia-manusia terpilih, ada yang ikut. Yang ikut berapa? Enggak banyak, hanya 9 orang, 10 dengan beliau. Ya toh? Makanya bagi orang Jawa angka 9 itu adalah angka istimewa, angka menang, angka tertinggi. Setelah itu baru 0 lagi, ya toh? Baru 0 lagi itu. Dan orang Jawa itu nyusun kata-kata dalam angka itu jelas, ya. Kalau Barat 21 selikur, terus rolikur. Kalau orang Jawa kan 20 selikur, rolikur, telulikur, patlikur, selawe, ya. Bukan 25 ya, selawe. Jadi karena apa? Karena lembutnya budi. Lah, dari orang itu ikut ke atas, eksodus. Setelah itu, ayo anak-anak, di mana matahari terbit? Oh, timur sana yang itu. Setelah menunjuk ke timur, udah ayo kita. Ini batu ini kita angkat ke atas. Dinaikkan ke atas, batunya gede. Perbandingannya ya, kalau misalnya batu itu beratnya itu 1 kintal, hanya disonggo batu yang kira-kira beratnya itu sekitar 20 kilo. Tapi tidak bisa bergerak. Cuma akhir-akhir ini didorong oleh anak-anak nakal yang mendaki gunung ya. Akhirnya gelundung. Apa yang terjadi? Singosari banjir besar. Loh, banjir itu kan mesti ke bawah loh. Air dari bawah kok ke atas. Siapa yang menggerakkan? Ya leluhur kita atas kekuatan yang begitu kuat karena sudah menyatu dengan alam. Makanya kalau pergi ke Padepokan saya, di sana ada lambang 3. 1 Brahma, 2 Wisnu, 3 Siwa. Siwa itu adalah angkasa, Brahma itu adalah api, dan Wisnu itu adalah wujud manusia yang menyatu antara ya manusia tapi punya kemampuan gaib. Makanya digambarkan tangannya 4. Lain dengan Ibu Ratu Mas Selatan, ada yang digambarkan tangannya 4, ada yang digambarkan, dan saya memilih dari porselen yang cantik sekali saya taruh di belakang ya. Itu naik, itu kira-kira tangannya itu 1000. Waduh, hebat sekali. Yang satu saya taruh di almari sini, nanti bisa untuk insert di Tejo ya. Yang satu naik ikan. Loh, kenapa kau naik ikan? Ternyata The Queen of the South Sea yang ditulis di Injil, ternyata memang beliau itu berada di Laut Selatan. Kesimpulannya apa? Ternyata laut itu adalah kekuatan Sang Maha. Jadi kalau pengen tahu kekuatan yang sejati di bumi, air. Bumi yang sedemikian besar disangga 70% air. Manusia demikian besarnya itu 7% air ya. Daging ini dipinjami tanah, tulang dipinjami air, darah dipinjami api, udara yang kita hirup. Roh suci kemana? Harus kembali ke matahari. Bahasanya harus. Kenapa kok harus? Kayak yang Maha Esa menentukan. Iya, kita itu perwujudan beliau. Sinar-sinar ini yang disebut Tuhan. Ya Jati, ya Kitejo, ya Mbak Sada, ya Pak Sadana, segala macam. Semua itu termasuk ya nyuwun sewu nggih. Bahasanya agak kasar sedikit. Orang yang minta-minta, orang gila, orang itu. Yang gila itu kan jiwanya. Yang minta-minta itu kan mungkin karma, mungkin apa, mungkin reinkarnasi atau inkarnasi atau dosa ribuan tahun yang lalu harus melakukan seperti itu. Makanya sinar yang disebut Tuhan di dalam otak kita itu, saya pinjam istilah orang Katolik, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Ya sinarnya ada di sini. Supaya sinar itu bisa pinter, diberi alat yang namanya otak. 11 miliar simpul saraf. Dan setiap simpul saraf melayani 25 saraf. Setelah zaman sudah tiba saatnya, berdirilah negara yang namanya Majapahit. 341 tahun dengan kekuasaan pengaruhnya 2/3 dunia. Jadi kembali ke Gunung Arjuna, membuat film itu tidak sembarangan. Tapi saya yakin senior-senior di Jakarta dengan sistem digitalisasi yang sekarang itu sudah gampang. Misalnya di ruang kakek ini tadi layar nanti misalnya membuat tahun itu ada binatang, kita jalan itu mudah, gampang. Dan biayanya pasti agak ringan. Dan para konglomerat pasti tertarik. Tidak tertarik keliru.
Karena era ini era pergantian zaman, setiap kurun waktu 700 tahun sekali. Mau tidak mau 700 tahun sekali harus kembali ke era ke zaman baru. Mau tidak ubahnya beli alat-alat HP dan sebagainya. Nggak mau yang baru, ya ketinggalan zaman, yang jadul ketinggalan zaman gitu loh ya. Jadi Gunung Arjuna itu kalau naik di sebelah Pegadian di Purwosari ya, hutan Purwo itu ada di Banyuwangi, ada di sini ada. Kalau konon menurut kata leluhur, karena Purwo itu artinya wiwitan, itu adalah yang benar situ. Dan di situ tingkatannya, jadi naik ke sana tuh tingkatannya udah jelas sekali. Ada pos 1 ini, pos 2 ini, sampai di atas itu kita sampai ke puncak Gunung Arjuna yang ada padang pasir yang luas. Ya, padang pasir yang luas, anak-anak pendaki gunung, anak-anak pemuda pramuka biasanya kalau liburan, kalau hari-hari tertentu pada kemah di sana, begitu ya. Intinya itu. Jadi di sana sampai ke Hyang Sakri, Hyang Sekutrem, Hyang Semar dan lain sebagainya. Ya. Pesan moral saya kepada generasi muda, jangan menganggap remeh peristiwa yang pernah dilakukan oleh para leluhur. Paling tidak adik-adik di lingkungan masing-masing, di desa masing-masing, di RT RW masing-masing, kalau ada peninggalan leluhur, baik itu bersifat bentuknya sumber, bentuknya pohon besar, bentuknya batu, pelihara dengan baik. Tidak usah disujuti, pelihara dengan baik ya, dengan penuh cinta kasih, tidak gunakan doa, tidak apa-apa. Yang Maha Kuasa itu Maha tahu ya. Dengan penuh cinta kasih, jangan sampai lumutnya banyak, jangan sampai ininya banyak, itu sudah tahu kok. Besok pasti nasib kita enak juga. Itu ya paling tidak pesan saya. Dan sekali lagi, mudah-mudahan misteri Gunung Arjuna ini nanti akan membuka mata manusia sedunia. Karena peninggalan terakhir pintu gerbang kerajaan itu masih berdiri megah di Singosari, dekat Padepokan kakek sana. Yang orang menyebut Mbah Buto Kembar, namanya Dworo Polo. Duo itu dua, Polo itu ada pengertian yang begitu amat halus, tapi orang tidak pernah tahu, saking halusnya. Karyanya seninya halus, seperti raksasa gede gitu, bawa gada gitu. Tapi orang melihat itu, waduh, hati itu ayem, tentrem bagi yang ngerti. Kalau yang lihat aja sudah bilang, wah itu musyrik syirik, ya maaf, nah, silakan, nggak apa-apa itu. Tapi sebagai bangsa, ayo, sudah nggak ada, ini nggak ada, itu yang ada satu, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, seperti sumpahnya Sang Kertanegara. Prapta Ika Dharma Putra Nusantara, ingsun Tanha Mukti Palapa, tidak akan merasakan kegembiraan kalau belum merasakan rempah-rempah. Makanya VOC 600 tahun, mulai 602 ya, 500 tahun di sini, Eropa, Belanda pengen ke sini tuh pengen menguasai kenikmatan hidup yang namanya rempah-rempah. Ingsun Tanha Mukti Palapa, lamun durung eka. Kalau belum satu Hing Nusantara, Hing Tumase, dulu kecamatan kita, sekarang namanya Singapura. Hing Johor, sekarang kerajaan namanya Malaysia. Hing Gurun, sekarang Australia. Hing Ternate, di sebelah sebelum Irian sana. Itu sekarang sudah bersatu, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ye, ngaten nggih. Rahayu, Rahayu Kinasih. Selamat siang Bang Ade dan seluruh tim yang ada di Jakarta. Perkenalkan saya Sadana Dewi dari Malang. Kebetulan dengan adanya Ayah Teja yang bersama tim di sini berkenan kami untuk membuat film yang berlatar belakang sejarah dan budaya. Dan tentunya kami sangat-sangat berbahagia sekali bahwa Pak Ade dan tim bisa bersama-sama dengan tim dari Malang untuk melahirkan sebuah karya yang harapannya bisa mencerahkan generasi muda
tentang sejarah dan budaya luar biasa dari Nusantara ini. Dan saya tahu dari Mas Teja bahwa Pak Ade ini telah melahirkan karya-karya yang luar biasa bersama Pak Teguh Karya yang almarhum, yang kami tahu juga menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Dan kami dari Arek Ngalam ini, Arek Malang ini mohon dukungan, bantuan dari Pak Ade untuk membidani karya-karya ini. Kami sungguh mengharapkan kehadiran Penjenengan dan tim, dan tentunya bisa bersama-sama bersukacita di dalam karya-karya yang akan melahirkan atau mencerahkan para generasi muda di seluruh Nusantara. Matur nuwun.